Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan siang hari ini di dalam acara penelitian ya ini terkait dengan tema penerapan go legal branding dan go digital produk usaha Eka Jaya Tekstil Lapas Bojonegoro. Pertama kali saya ucapkan matur nuwun, terima kasih atas perkenan baik itu tempat ataupun kesediaan dari Eka Jaya Tekstil Lapas Bojonegoro untuk menerima menyediakan tempat terkait dengan penelitian kami. Yang saya hormati Mas Heri, Pak Samanhudi beserta Ibu, kegiatan ini kaitannya sama bagaimana kami di perguruan tinggi itu harus mengabdi dan meneliti kepada masyarakat, dan itu berupa pendampingan kepada salah satunya kami mengajukan judul seperti ini. Kami tahu bahwa di sini di produk usaha kategori UMKM Eka Jaya Tekstil ini pastinya kan sudah operasional sejak tahun pertamanya itu mulai 2019 awal. Dengan alasan tersebut sesuai request, sesuai permintaan, dengan alasan-alasan tersebut kami memberanikan diri untuk melakukan pendampingan atau penelitian di sini dengan tema ini. Bisa lanjut? Nah, ini kaitannya sama brand itu kan merek ya, artinya biar suatu produk kita itu bisa dikenal oleh khalayak, oleh masyarakat, maka kita hadirkan merek itu yang memang benar-benar bisa mencirikan produk kita, kan seperti itu. Nah, itu memang seakan-akan sepele, tapi justru kadang dengan merek itu punya value, punya nilai tersendiri. Biasanya kalau dia merek yang terkenal, biasanya merek-merek terkenal itu kan menunjukkan kualitas yang paten, kualitas yang sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, itulah di sini dikatakan mengapa sih personal branding itu penting dalam bentuk merek. Personal branding itu brand terhadap suatu produk itu penting, kita perlu sampaikan kepada masyarakat. Selain merek ini juga tadi yang saya sampaikan harus diimbangi dengan kualitas ya. Kita nggak mau hanya sekedar punya merek tetapi kualitasnya asal-asalannya. Justru yang paling utama itu kita berangkat dari menjaga kualitas dari hasil produk kita. Setelah itu kita pikirkan brandnya ya. Ini ada beberapa alasan, beberapa pertimbangan kenapa merek itu penting. Yang pertama adalah untuk mengurangi pengeluaran yang terkait dengan promo atau iklan. Kalau di sini Mas Heri cara untuk pemasarannya pribadi Mas Heri? Masih dari mulut ke mulut, misalkan gitu ya? Dari kita itu nongkrong, nah itu dari kenalan. Tapi alhamdulillah permintaannya itu lumayan banyak. Oke, ya itu ini juga dengan merek itu kan bisa, misalnya tadi Mas Heri menyampaikan dari mulut ke mulut, akhirnya kan kalau kita ditanya misalnya produk kita mereknya apa, kalau kita sudah punya merek yang paten yang sudah dikenal oleh khalayak itu kan lebih enak ya kita menyampaikan, bisa dari mulut ke mulut ataupun dari media yang akan disediakan. Yang kedua, ini karyawan juga bagian dari ambasador suatu perusahaan. Ini juga satu alasan mengapa brand itu penting. Saya pernah begini Mas Heri sama Pak Samanhudi ya. Ketika kuliah itu saya kalau nggak salah waktu itu di Tanggulangin atau ada suatu merek ya. Kadang orang Indonesia itu kan latah ya, inginnya merek itu niru yang merek-merek luar negeri. Ada tulisannya Le Choir, CHOIR, Le Choir. Kalau kita kadang baca itu seakan-akan kayak merek Prancis ya. Kayak misalnya kalau Mas Heri pernah dengar Lacoste kan kayak gitu, itu merek yang terkenal ya. Penasaran saya, ini apa artinya dari merek ini? Le CHOIR, Choir. Seakan-akan kayak merek asing gitu.
Tapi ternyata setelah kita survei, tanya ke pemiliknya langsung, apa sih sebenarnya artinya merek itu? Ternyata Le Coir itu bukan merek dari luar negeri, bukan. Ternyata itu singkatan dari nama pemiliknya. Itu kan kalau dibaca Le Coir itu sebenarnya pemiliknya namanya Khoiri, jadi disingkat Le Khoiri gitu sebenarnya. Ini kan nah, ini bentuk branding itu. Nah itu masalah kreativitas saja, dibuatlah merek itu akan mirip seperti merek luar negeri kan gitu. Le Coir ya, ternyata Le Choir kalau dalam bahasanya orkestra itu seperti itu ya. Berikutnya melibatkan karyawan dan meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, saya yakin juga ini ketika di sini total ada berapa karyawan? Kerja di rumah sekitar 10 orang, terus yang kerja di luar rumah itu sekitar 5 orang. Ya lumayan 15 orang ya. Itu kalau kategorinya boleh dibawa pulang atau tidak itu ketentuannya dari misalkan kalau di rumah itu biasanya kan mesin kan beda dari mesin yang dibuat di baju. Nah itu biasanya dibawa bisa. Tapi kalau mesin untuk kaos kan kebanyakan tuh nggak kan harus 3 mesin berbeda untuk pembuatan kaos. Nah itu adanya di sini jadi kerja sama. Berarti yang bisa dibawa ke rumah itu yang tidak membutuhkan tenaga mesin. Mesinnya cukup satu. Cukup satu saja. Ya, cukup satu mesin, nggak ganti-ganti mesin itu bisa. Oh gitu ya juga di sini kenapa merek itu penting juga karyawannya juga apa ya akan pede juga kalau mereknya itu sudah dikenal kan ketika karyawan atau pekerja kita itu juga penyambung lidah tadi seperti yang Mas Heri sampaikan dari mulut ke mulut. Misalnya kalau ya karyawan juga ikut mempromokan produk-produk kita kan seperti itu Bapak sama Mas Heri. Terus kemudian memunculkan kolaborasi dengan berbagai macam pihak ya. Nah, kalau kita sudah punya brand yang ternama, terkadang ada saja ya sponsor yang ingin bergabung, itu berkolaborasi untuk sama-sama memajukan merek ini. Itu suatu keuntungan kenapa kita harus mengutamakan merek ini. Terus kemudian menjadi ajang employer branding untuk menggait kandidat terbaik. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan satu kesatuan yang itu insya Allah juga akan sangat mendukung dari brand suatu produk, baik itu produk barang ataupun produk jasa. Berikutnya Mas Hakim. Ya ini ya, kalau merek itu kan adalah jenis merek yang dilindungi, dapat berupa gambar, kata, huruf, bisa juga logo, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Merek juga dapat melindungi bentuk produk, ya, kemasan produk dan tanda berupa suara. Ya. Ini pengertian ini diambilkan dari undang-undang tentang merek ini, ya. Karena merek itu bagian dari hak kekayaan intelektual. Ya. Jadi memang kalau sistem kita di Indonesia itu terkait dengan HKI itu sangat dihargai, Pak dan Mas Heri. Kenapa demikian? Itu kan bagian dari pemikiran. Kadang kita mencirikan suatu produk kita itu agar benar-benar berbeda daripada produk yang lain. Kalau merek sendiri itu tidak hanya misalnya kalau kita melihat mau beli bensin di Pertamina, logonya kan sudah kelihatan. Kita nggak usah baca Pertaminanya, tulisan dengan logonya aja udah kelihatan. Ini Pertamina kan. Sama halnya misalnya dengan produk sepatu Nike yang tanda centang gitu. Kita sudah pasti tahu bahwa centang ini adalah mereknya Nike, itu untuk barang. Ada juga yang merek jasa, misalnya kalau jasa itu ya. Oh ya, pokoknya yang jasa Mas Heri, yang jasa misalnya ekspedisi pengiriman JNE, JNT itu kan susunan hanya bisa kata, bisa juga gambar, itu merupakan bagian dari merek yang itu mencirikan satu produk barang ataupun jasa yang berbeda dari yang lain. Ya. Jadi pentingnya itu seperti ini. Ini pengertian dari undang-undang diambilkan dari undang-undang tentang merek ini. Karena merek itu bagian dari hak kekayaan intelektual. Dan merek itu nanti kalau sudah didaftarkan ada perlindungan hukumnya. Itu sekian puluh tahun ya, dari pendaftaran pertama kali. Itu nanti bisa secara detail kita diskusikan itu. Selanjutnya. Nah ini kalau terkait dengan pendaftaran merek atau brand ya, pemerintah itu sudah memfasilitasi sebenarnya bisa melalui link yang di atas ini ya, DGIT. Kurang lebih mekanismenya seperti ini. Pertama kita lakukan registrasi akun ya di sini merek ddip.go.id, kemudian
klik untuk tambah untuk membuat permohonan baru. Setelah itu kita bisa order atau pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis dan pilihan kelas, klasterisasi dari merek yang akan kita daftarkan. Terus kemudian ada juga paymentnya, pembayarannya, tapi pastinya pembayarannya itu tidak mahal ya, sesuai dengan tagihan di dalam aplikasi. Nah, kemudian kita berturut-turut isi formulir, terus kemudian update data-data pendukung apa saja yang dibutuhkan ya. Terus kemudian jika dirasa semua data isian kita selesai, maka bisa diklik selesai. Nah, setelah itu permohonan diterima, tinggal kita menunggu saja nanti ACC dari pihak yang berwenang, dalam hal ini untuk mengeluarkan kartu apa. Lanjut. Ya, ini kalau kaitannya website bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Azhari, Pak. Terima kasih juga telah diberikan tempat yang di sini sama Pak Samanuti sama Mas Diri. Untuk yang kedua yaitu masalah website perihal pemasaran, Bapak. Di mana kita mencoba untuk membuat selain kita promosi mulut ke mulut. Nah, kalau di zaman sekarang kan era digital, nah, era sosial media, maka kita merumuskan satu aplikasi, yaitu bisa dilihat di layar monitor, yaitu konveksi.ekajaya.com. Nah, berarti kan itu konveksi nama milik konveksi jenengan gitu. Dimana di dalam website sendiri itu kita isikan platform yang user friendly, dalam artian ketika konsumen ingin membeli itu mudah digunakan. Nah, jadi modernisasi dapat di situ ya. Nah, kemudian di menu webnya konveksi Ekajaya sendiri terdapat beberapa menu di dalam websitenya. Ini website tampilan utama ya. Kemudian lanjut. Nah, di dalam website Ekajaya Tekstil kita bisa mengasih informasi kepada calon konsumen. Nah, seperti contoh di rumah produksi, gimana sih suasana ketika barang atau produk jenengan itu diproduksi. Nah, kemudian bisa juga nanti ditambahin lagi foto yang lebih menunjukkan prosesnya. Nah, kemudian di contoh ini kan 4 foto yang terdapat ya, itu nanti bisa ditambahin lagi. Jadi di setiap menu nanti ada galerinya. Nah, setiap proses itu bisa diceritakan, dikasih narasi juga bisa. Oke. Kemudian coba lanjut. Nah, kemudian di menu lainnya itu ada namanya halaman produk atau katalog produk. Nah, di mana di dalam halaman ini itu kita bisa memasukkan produk-produk apa saja yang ingin kita masukkan. Dalam artian kan produknya jenengan. Nah, nanti di dalam situ ada nama produk. Contoh kaos murah, celana jeans, pria biru. Nah, itu kan terserah jenengan. Kemudian kita bisa isikan juga nominal harga. Nah, nanti untuk perihal yang namanya jual kan harus menarik ya. Nah, ini kan contoh aja. Nah, jadi gimana nanti foto dari setiap produk itu bisa menjual. Nah, foto produknya kan bisa diperbaiki. Kita selfie aja kadang mau diupload kan diedit dulu, biar terlihat glowing dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi nanti semisal foto kaos ya, foto kaos itu bisa pakai aplikasi tertentu. Nah, biar tampilan lebih keren, rapi. Kemudian background bisa divariasi. Nah, gimana caranya kan tampilannya bagus. Nah, baru nanti diupload di halaman produk. Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk menarik konsumen. Jadi keren ini dengan tampilan dan lain sebagainya kan, untuk menarik konsumen juga. Bisa dilihat, kemudian nanti bisa di
pilah-pilah juga khusus kaos bisa, kemudian katalognya khusus baju muslim pria misalkan. Nah, jadi dibagi-bagi katalognya biar apa? Nah, betul itu. Kemudian baru ada yang namanya add to cart. Itu seperti kita membeli, masukkan ke keranjang atau bisa langsung dibeli juga bisa. Kemudian lanjut. Nah, ini contoh untuk menu catnya tadi kan sudah dimasukkan di keranjang ya. Nah, ketika kita mau pilih beberapa baju sama, ya tinggal add to cart tadi yang menu awal tadi. Nah, tinggal di klik-klik, kemudian di situ ada nama produk tadi yang sudah kita masukkan nama produknya. Nah, kemudian ada price-nya, harga. Itu bisa kita ganti atau ubah sesuai selera jenengan. Kemudian kuantiti terkait jumlah. Nah, subtotalnya tinggal ngalihkan aja. Nah, kemudian nanti otomatis terdapat chart totalnya berapa, ya kan? Baru kita check out. Nah, ini contoh tampilan ketika sudah melakukan check out, ya kan? Nanti terdapat order number. Nah, itu otomatis setelah kita check out nanti order numbernya ada. Oke. Untuk menentukan setiap order number satu dan yang lain kan mesti beda. Nah, kemudian data pembelian. Nah, setelah itu total harga dan juga payment metode. Nah, metode pembayaran itu pembayaran di tempat. Nah, itu bisa. Kemudian di bawahnya juga ada detail-detail order, ya, nama produk yang telah kita masukkan ke keranjang, kemudian kita bayar tadi, kemudian subtotal. Nah, shippingan pengiriman. Nah, ini bisa juga nanti free shipping, kemudian kita kembangkan lagi kerjasama. Oh iya, Nah. sama ekspedisi. Nah, betul, sama ekspedisi bisa. Kemudian misalkan di internal Bojonegoro ada yang namanya kan Gojek sudah masuk sini. Nah, mungkin bisa nanti kerjasama sama Gojek, dosen ya. Kemudian subtotal, oke lanjut. Nah, itu tadi beberapa sekelumit ya tentang apa sih yang di dalam website itu yang bisa kita berikan kepada UMKM jenengan. Mungkin cukup itu saja Pak. Monggo. Nggih, matur nuwun. Demikian tadi Pak Samanhudi Mas Heri serta itu penjelasan terkait dengan penelitian kami. Harapannya kami bisa memberikan sedikit kontribusi lah terhadap perkembangan dari Eka Jaya Tekstil. Itu menurut kami juga harapan-harapan yang nantinya bisa makin kedepannya membuat Eka Jaya Tekstil makin banyak langganannya, makin banyak orderannya. Sementara itu dulu dari kami tim penelitian. Monggo mungkin dari Mas Heri atau Pak Samanhudi ada pertanyaan, saya persilakan. Mungkin untuk pengeditan kayak foto, Iya. kita pasang produk baru, terus merubah harga dan yang edit di bagian input datanya itu. Iya.